Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Pasundan 1 Cianjur. Yang terhormat Bapak Ibu peserta in-house training secara virtual dan tatap muka. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara IHT, implementasi pembelajaran pada program sekolah penggerak SMK Pusat Keunggulan di SMK Pasundan 1 Cianjur. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara yang hari kedua, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu, maaf. Nama saya Abdul Fattah sebagai moderator. Baiklah, untuk datanya. Untuk mengefektifkan waktu, ini adalah narasumber yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Beliau adalah Ibu Yani Mulyani, SPD MPD. Sudah ada datanya, pendidikannya sudah sangat lama sekali, sudah sangat senior. Dari tahun 1974 berpendidikan sampai 2013. Next. Pengalaman kerja dari tahun 1985 sampai dengan sekarang, dan sekarang juga masih mengajar di SMK Pasundan 1 Cianjur. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Yani Mulyani, SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Fattah, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Awid, yang telah membuka acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah pendidikan yang memerdekakan. Tetapi untuk lebih bersemangat, alangkah baiknya kita melaksanakan dulu ice breaking ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengikutinya dan tidak mengerjakan pekerjaan yang lain ya. Mohon maaf ya. Dan perlu diingat, ini juga kegiatan ini live ya di YouTube, jadi bisa dilihat. Jadi kegiatan kita bisa dilihat, direkam di YouTube. Ya, operator tolong ice breakingnya. Mohon Ibu Bapak berdiri di samping karena ada gerakan memutar ya. Itu ya mohon Bapak Ibu ya. Yang virtual pun sama, tolong ya ikuti supaya lebih bersemangat. Kita di depan Pak Wid. Yuk kita ke depan. Operator mohon ya. Yang semangat ya Bapak Ibu, sama dengan yang di virtual juga.
Semangat Bapak Ibu. Pokoknya dua gaya. Satu dua, satu dua. Supaya menekan imun. Semangat Bapak Ibu. Terus semangat Bapak Ibu. Yang virtual juga sama ya. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, lumayan ya. Alhamdulillah ngesang. Minum dulu. Ya. Baiklah, kita ke materi ya untuk mengefisienkan waktu. Next, berikutnya, operator. Iya. Tadi materinya pendidikan yang memerdekakan. Berikutnya, nih, pendidikan yang memerdekakan. Ya. Berikutnya, nah ini sudah tadi ya ice breaking. Nah di sini, pendidikan yang memerdekakan ini, nah Bapak, Ibu, calon guru penggerak, dunia pendidikan tahun ajaran 2001-2002, 2022 ini, ya masuk kepada memasuki babak baru. Banyak sekali perubahan-perubahan ya. Di antaranya ini pendidikan yang memerdekakan. Gaung pendidikan yang memerdekakan terus dikumandangkan oleh pemerintah seiring dengan promosi terus-menerus secara gencar. Nah, di sini hampir semua pegiat pendidikan membicarakannya. Apa itu sih pendidikan yang memerdekakan? Ya. Next. Nah, diambil di sini berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak pendidikan. Menurutnya bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah suatu proses berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup
tumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti di sini ada rasa, perasaan ya, perasaan halus, pikiran, cipta pikiran, kemudian roh dan badan anak dengan jalan pengajaran, proses pengajaran, dan keteladanan, dan pembiasaan yang diterapkan, tetapi jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Itu filosofisnya menurut Ki Hajar Dewantara. Next, berikutnya. Nah, pendidikan itu kan tidak statis berkembang. Nah, ini untuk merefleksikan perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia. Marilah kita simak video pendidikan pada zaman kolonial dulu. Ya, nanti kita bandingkan dengan pendidikan zaman sekarang. Ya, mohon kepada operator untuk membuka linknya, di situ ada. Kita simak sama-sama pendidikan zaman kolonial. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru muda. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali dalam pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tapi hanya untuk menjadi calon-calon dewan. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah uni Tuhan yang hanya mempunyai 3 kelas. Hanya diberikan pengetahuan, menulis dan berhitung sepenuhnya, dan hanya memberi orang dalam mendukung usaha mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para pemimpin dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ya, itu perjalanan pendidikan pada waktu pendidikan zaman kolonial. Nah, kita saksikan video kedua. Ini video mengenai filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Kita saksikan.
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indies Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita.
harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga, pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu, menurut bahasa Ki Hajar, itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, raga itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Ya, boleh tepuk tangan ya. Cukup jelas, cukup gamblang. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Tadi bisa disimak perjalanan, sekilas refleksi perjalanan pendidikan di zaman kolonial, terus menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, dan akhirnya ada refleksi ya. Next, berikutnya. Nah, tadi kan Bapak, Ibu, calon guru penggerak, tadi sudah menyimak ya dua video. Jadi di sini ada
pertanyaan ya. Apakah Bapak menyimak tadi atau Ibu menyimak tadi di sini? Pertanyaannya, sebutkan 2 hal yang menarik yang Anda saksikan pada video tersebut. Ayo, ada yang menarik? Oh iya, Bu Irma. Oh iya. Iya. Terima kasih Bu Irma, cukup bagus ya. Ya, kasih tepuk tangan. Itu terdengar ya, operator nggak usah pakai ini, Bu Irma berbicara tadi. Terdengar, iya. Terima kasih Bu Irma. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Adakah? Oh iya, Bu Risni. Ya, Bu Risni bagaimana? Ya. Pakai mic? Ke depan atau Bu Risma ke depan? Boleh. Oke, menurut saya, Bu Yani, Iya. tujuan pendidikan pada zaman kolonial itu untuk mencetak tenaga kerja yang murah atau pegawai rendahan. Nah, pegawai rendahan itu sangat diperlukan pada saat itu oleh bangsa Belanda. Mungkin itu yang jawaban saya, mudah-mudahan sesuai. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Risni ya, mencetak pegawai-pegawai murahan karena pada waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda ya. Kemudian yang ketiga, kasih tepuk tangan ya. Baik, Bu Risni terima kasih. Selanjutnya, apa sih persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Ayo. Pak Rustam, mau persamaan atau perbedaan Pak Rustam? Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya persamaannya itu dari tingkatannya saja mungkin tidak ada yang perubahan ya, atau jenjang gitu dari dasar sampai kuliah ya. Jadi nanti tiga. Itu menurut saya sih. Jenjangnya saja yang sama. Terima kasih. Ada SD, SMP, menang ya, SMA dan perguruan tinggi. Ada yang lain yang menambahkan persamaannya? Cukup? Atau sekarang perbedaannya? Perbedaannya siapa yang bisa menjawab perbedaannya? Bu Lamlam barangkali? Bu Irma lagi? Ayo Bu Irma ke depan Bu Irma lagi. Bu Irma, semangat Bu Irma. Semangat Bu Irma. Dipakai itu? Tadi kan aya soraan cenah kan ya. Di mic-nya di. Jadi itu Ya, menurut saya, jadi kalau untuk perbedaannya itu terdapat di bahasa. Jadi kalau zaman kolonial itu penggunaannya bahasa Belanda, kalau sekarang itu penggunaannya sama bahasa Indonesia. Ya. Menurut saya seperti itu. Terima Ya. kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan kembali. Oh ya, terima kasih ya. Nah, sebelum menginjak kepada apa itu pendidikan yang memerdekakan, barangkali ada yang mau bertanya. Oh, itu siapa itu ke depan? Oh, Bu Nana, Bu Diana. Bu Diana, Bu Nana ya, kalau saya senangnya memanggil Bu Nana. Nah, di depan Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanyakan Ibu Pameteri dengan
siapa? Pak Awid ya, Bu Yani. Ya, Pertanyaannya, apa latar belakang terciptanya program pendidikan yang memerdekakan? Terima Oh, kasih. ya. Terima kasih Bu Diana. Apa sih yang melatar belakangi dibentuknya pendidikan yang memerdekakan? Itu yang melatar belakangi, ini Bapak Ibu calon guru penggerak, banyak sekali orang tua yang mengeluh ya akan sistem pendidikan sekarang. Seperti adanya ujian nasional, itu timbul kekhawatiran akan nilai. Jadi lebih berorientasi kepada nilai kalau zaman dulu ya. Jadi apa yang melatar belakanginya yaitu adalah banyak sekali orang tua yang mengeluh akan sistem pendidikan nasional ya, di mana siswa hanya diukur oleh nilai. Nah itu ya Bu Diana. Nah kita lanjut, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Ya, pendidikan yang memerdekakan yaitu setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada peserta didik, seperti di ruangan kelas konvensional pada umumnya. Jadi di sini seorang pendidik, seorang guru harus tahu apa sih kelebihannya yang ada pada anak, kemudian dikembangkan. Jangan sekali-kali memaksakan anak untuk mengerjakan sesuatu hal yang kurang mereka minati. Nah, seperti itu ya. Next. Nah, di sini seberapa penting pendidikan yang memerdekakan untuk kita? Nah, di antaranya bahwa pendidikan yang memerdekakan untuk pendidikan tahun ajaran sekarang ini suatu keharusan bahwa pendidikan harus memerdekakan siswa. Kemudian, yang kedua, desain program kurikulum. Di sini, desain program kurikulum harus mempresentasikan upaya kaum pendidik ya untuk mengabdi dan berorientasi kepada anak. Kemudian, desain kurikulum. Di sini, sekolah dan elemen pendidik harus peka terhadap situasi, karakteristik, dan zamannya yang kemarin sudah Bapak pengawas diterangkan ya. Kemudian karakteristiknya bagaimana, desain kurikulumnya harus bagaimana, kemudian situasinya bagaimana, ya, zamannya, kemudian langsung kepada dunia kerja harus disesuaikan, ya. Kemudian 4, penerapan pembelajaran. Nah ini penerapan pembelajarannya harus benar-benar berorientasi kepada anak. Anak dituntut untuk bisa bertanya apa ini permasalahannya, kemudian dapat mengembangkan jawabannya terhadap situasi sekarang. Outputnya, ini diharapkan peserta didik dapat berperan ya untuk membangun masyarakat dan bangsa karena sebagai generasi penerus. Next. Nah, di sini apa tujuan pendidikan? Tadi kembali lagi kepada pendidikan Ki Jawa Dontoro yang ada semboyannya yang tadi ya masih diterapkan pada pendidikan sekarang. Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next.
Nah, di sini apa manfaat program Merdeka Belajar untuk guru? Tentu saja banyak ya. Di antaranya mengurangi beban guru. Alhamdulillah. Jadi guru di sini lebih leluasa untuk menerapkan pengajaran kepada siswa, tidak dibebani dengan administrasi yang menumpuk. Ya, di antaranya penyederhanaan RPP. Sekarang RPP sudah diganti menjadi modul ajar. Hanya 3 komponen ya. Tujuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Ya. Kemudian manfaatnya menciptakan belajar lebih menyenangkan. Nah, di sini ciptakanlah belajar yang menyenangkan agar siswa itu lebih bersemangat. Bagaimana? Ya, cari metode yang menyenangkan untuk anak. Ya. Kemudian bebas berekspresi. Nah, di sini siswa, guru silahkan berekspresi. Kalau kita sering mendekati dengan siswa, berbicara penuh pendekatan, nanti ada ikatan, maka bebas berekspresi sesuai dengan minat bakat anak. Kemudian program Merdeka Belajar juga meningkatkan kompetensi guru. Ya, diharapkan kompetensi guru lebih meningkat. Tentu saja nanti pemerintah akan ada pelatihan terus-menerus. Siap ya Bapak Ibu Bapak? Ya, ada latihan lagi nanti. Ini seperti ini, IHT juga ini meningkatkan potensi guru. Next. Oke. Kemerdekaan guru. Apakah guru belum merdeka? Sudah merdeka. Ya, di sini bahwa proses pembelajaran dibutuhkan kemerdekaan yang melekat pada guru, siswa, juga semua didukung oleh semua pihak. Jadi di sini tidak ada kata yang disalahkan, hanya guru saja yang disalahkan. Oh, ini gurunya begini, tidak bisa, karena itu ada suatu sistem keterkaitan. Di sini yang ketujuh, tidak menuntut siswa menjadi sama. Nah, seperti tadi sudah diterangkan bahwa peserta didik terlahir dengan karakter dan keunikannya, maka tidak boleh disamakan. Karena memiliki potensi-potensi tersendiri yang perlu dikembangkan. Di sini peran pendidik harus bisa. Kalau sudah anak mengetahui potensinya, kita seorang pendidik harus seorang pendengar, penasehat, pendorong. Nah, di situ ya. Mendukung inovasi guru dalam belajar. Nah, di sini jangan sampai membuat proses belajar mengajar itu membosankan. Seperti yang kemarin diterangkan oleh Bapak Adik pengawas, hanya memberi catatan saja. Bosan, anak itu menjadi bosan. Kemudian, jadilah guru penggerak. Nah, guru penggerak di sini guru yang penuh dengan inovatif, kreatif, aktif untuk menciptakan siswa yang berkompetensi global dan memiliki karakter Pancasila. Nah, di sini nanti hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Akan lebih jelasnya nanti oleh Ibu Yulia, akan lebih gamblang dijelaskan ya. Harus beriman, berakhlak, berkebinekaan, mandiri, kreatif, berpikir. Nanti lebih dijelaskan oleh Ibu Yulia. Kemudian penghapusan UN, ujian nasional itu dihapus karena ada membuat itu anak, guru, orang tua juga stres karena takut nilainya tidak memenuhi kriteria. Diganti menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter ya. Nah, di sini next. Jadi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan kemerdekaan, tentu saja kemerdekaan siapa? Kemerdekaan guru, orientasi kemerdekaan peserta didik. Nah, di sini merdeka itu apa? Setiap orang bisa memilih menjadi apa saja. Jangan ditokrin menjadi ini, menjadi itu ya. Harus memilih apa saja dengan catatan adanya penghargaan
terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Nah, di sini pendidikan yang next berikutnya. Nah, di sini bahwa pendidikan yang memerdekakan itu nanti ada keterkaitan dengan kerangka dasar kurikulum, dengan profil pelajar Pancasila, dengan struktur kurikulum, dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Tentu saja ini bisa terjawab nanti setelah Ibu Bapak calon guru penggerak mengikuti materi-materi berikutnya tentang kerangka dasar kurikulum terhadap tentang profil pelajar Pancasila dan berikutnya. Nanti ini bisa terjawab ya. Nah, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya setiap orang berhak mendapat pendidikan yang memerdekakan ya. Demikian operator. Ya, terima kasih kepada Ibu Yani, Bu Yani SPD MMPD yang telah menjelaskan tentang materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi ada yang mau bertanya silakan, tetapi saya batasi. Satu orang penanya dari luring atau tetap muka dan satu orang lagi dari virtual atau daring. Silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, barangkali Bapak, Ibu calon penggerak yang berbahagia, adakah yang ditanyakan tentang materi ataukah sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Oh ya, Bapak Dani. Ya? Ya. Di depan, Pak. Bawa kapil. Tes, terima kasih. Ya, daripada nggak ada yang nanya ya. Biasanya kalau ada yang nanya, sok nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah sekelumit pendidikan memerdekakan, mungkin terkait masalah penjurusan ya. Di sini juga penjurusan harus memerdekakan. Saya mau bertanya ke narasumber, Bu Yani. Umpamanya antara keinginan siswa dengan orang tua berbeda. Tadi kan tidak ada penekanan dan sebagainya. Sementara siswanya mau ke jurusan TKR umpamanya. Tetap orang